Pinjaman online ilegal ini merupakan anjuran pemerintah untuk kita meminjam sebanyak-banyaknya di situ tanpa membayarnya. Suatu kebodohan ketika kita membayar pinjaman online ilegal ini dengan duit nyata dan hutang nyata. Disitulah awal kehancuran finansial Anda. Gali informasi tentang pinjaman online ini sehingga Anda menjadi debitur atau nasabah cerdas untuk menentukan pilihan 3 sifat karakter uang sehingga uang itu bisa singgah ke dompet Anda atau rekening Anda. Halo guys, bertemu kembali dengan saya Pablo. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang menonton video saya ini dipermudahkan segala urusannya, dilindungi kesehatannya dari wabah yang melanda negara kita ini, diberikan kemurahan rezeki agar Anda bisa mengatasi semua masalah finansial yang terjadi dalam kehidupan Anda masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami dan tim lebih bersemangat lagi dan berkembang untuk membangun channel ini, mengarahkan channel ini sebagai sarana edukasi, pengetahuan seputar masalah pinjaman online, finansial yang lain, dan tips dan trik bagaimana Anda bisa approve dalam suatu platform pinjaman online, bagaimana Anda bisa keluar dari masalah pinjaman online ini secara etik, cerdas, bijak, dan struktur. Jika selengkapnya video saya ini, stay tune. Ada yang harus dilepaskan untuk tahu rasanya lega, dan ada yang harus menyendiri untuk tahu rasanya sesal. Di zaman hiperkoneksi seperti sekarang ini, penting rasanya untuk membahas kesendirian. Kesendirian itu penting. Dia bagaikan udara baru untuk menghasilkan inspirasi dan ide-ide baru. Para tokoh penting menghasilkan pemikiran brilian dari kesendiriannya. Bahkan kondisi terasing, Pramudia Anantatur menumpahkan buah-buah pemikirannya di kesunyian sel penjara ke dalam 4 sastra tetralogi Buru. Kesendirian itu penting karena dalam kesendirian kita dapat menjernihkan pikiran. Ini untuk menjadikan kesempatan kita untuk memahami suatu hal atau diri sendiri secara dalam. Dalam kesendirian, kita bisa mencapai keseimbangan emosi, hasil dari refleksi diri yang tidak tergesa-gesa. Menjernihkan pikiran bisa membantu kita untuk memahami emosi dan lebih mengurai hati. Hilangnya distraksi membuat kita lebih kreatif dan produktif, dan punya relasi yang lebih berarti. Ketika pikiran kita jernih, hidup kita lebih tenang dan damai. Dan ingat, kesendirian itu diberikan untuk membantu menemukan siapa diri kita dan berhenti mencari penghargaan dari luar. Juan Pablo. Tidak cuma melakukan praktik rentenir dengan melipat gandakan bunga pinjaman hingga 100%. Pinjol ilegal juga mampu mencuri data dari telepon genggam nasabah. Jadi ketika peminjam ingin mengajukan pinjaman, maka aplikasi pinjol ini akan meminta hak akses. Data ini akan langsung diambil dan di backup oleh aplikasi pinjol dalam server dan digunakan untuk sebagai alat eksploitasi jika terjadi tunggakan. 1. Kontak, 2. Call history, 3. File. Ada yang menarik. Jika kita punya record yang bagus dan pernah pinjol sebelumnya atau ada kredit record yang bagus, itu sangat berharga. Dengan iming-iming mendapat uang dengan mudah,
korban pinjol diminta untuk memberi akses pelaku pinjol ilegal mengambil data di telepon korban. Jadi harus digarisbawahi kembali bahwa ada jaminan. Jaminannya kadang lebih berharga daripada motor Anda. Anda kelihatan motor Anda fisiknya harganya 10 juta. Tapi nama baik Anda itu bisa 20 juta, bisa 100 juta. Orang mengira tidak ada jaminan fisik. Tetapi ya kalau Anda menganggap nama baik Anda berharga, hubungan dengan keluarga, tempat kerja istri Anda, lalu foto pribadi Anda berharga, jangan lakukan hal ini. Jadi pinjol ini tidak ada pinjol yang ngasih pinjaman bunganya 15% per tahun. Nggak ada. Kalau ada itu berebut semua orang minjem dan pinjol akan bangkrut. Yang memotivasi itu adalah bunga yang luar biasa sampai dengan 300% per tahun. Harga diri dan rasa malu peminjam uang ternyata dianggap lebih berharga dibanding jaminan harta benda bagi pelaku pinjol ilegal. Lalu, siapa dalang dari pinjaman online ilegal yang marak di Indonesia? Otaknya umumnya orang asing. Oke. Orang Indonesia itu operatornya, dan menutup lebih dari 3.000 pinjol ilegal. Tetapi pemainnya tidak banyak, belasan. Dan pada prinsipnya mereka hanya menggunakan aplikasinya 1 atau 2 saja. Dan ketika ditutup, mereka tinggal ganti nama, ganti logo, ganti warna. Dan lalu diaktifkan lagi aplikasinya. Maraknya pinjol ilegal di Indonesia merupakan efek dari mulai ditertibkannya pelaku penipuan online di negara asal pinjol, yaitu Cina, hingga membuat pelaku penipuan online asal Cina merambah ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Kalau kami menduga ini merupakan pinjol-pinjol dari negara Cina yang dilarang beroperasi di sana karena memang meresahkan dan menyusahkan masyarakat. Lalu mereka sudah siap sistemnya, aplikasi sudah siap, sistem back-end server sudah siap, lalu mereka menyebar ke negara-negara lain yang longgar dan lunak. Salah satunya Indonesia, negara lain yang menjadi korban juga India. Nah, jadi mereka dengan bermodal hanya aplikasi, lalu server semua udah siap jalan, lalu hanya beberapa orang, ya paling kurang dari 10 orang, mereka sudah bisa bangun pinjol. Lalu semua sistem sudah otomatis, sudah terkoneksi ke bank, transfer uang, sistem penerima pembayaran. Nah, mereka perlu finance beberapa orang yang jago sekali menjadi preman digital. Preman digital dalam arti kalau nunggak, nah mulailah diteror. Pinjaman online sesungguhnya memiliki potensi untuk membantu membangun ekonomi negeri bila dikelola secara baik. Satgas Waspada Investasi rupanya diam-diam bekerja untuk membasmi pinjaman online ilegal yang kerap mencekik masyarakat. Setiap aplikasi finansial yang ingin melakukan aktivitasnya harus mendapatkan persetujuan dari OJK. Dengan adanya ketentuan ini, tiap kali dia mau upload, mau naik lagi, Google akan lihat syaratnya mana. Dari mana? Apakah OJK sudah setuju atau tidak? Nah, kalau OJK tidak setuju, tidak boleh naik. Alphonse mengimbau agar masyarakat mulai waspada terhadap akses yang diberikan bila akan berhutang melalui pinjaman online. Usahakan pinjam ke pinjol yang terdaftar di OJK. Jadi mereka dibatasi dan itu sebenarnya sangat positif. Sebenarnya itu adalah inklusi keuangan. Dengan teknologi ini, pinjol yang legal, yang benar, itu bisa mencapai banyak lapisan masyarakat yang selama ini tidak tersentuh. OJK sudah menetapkan dan membuat aturan yang jelas bagi perusahaan pinjol. Yang saya mau di sini adalah pinjaman online ilegal ini sebagai solusi Anda untuk menjalankan smart money management yang saya ciptakan. Bagaimana Anda mengatasi hutang pinjaman online ini tanpa menggunakan duit pribadi Anda. Karena kebanyakan yang saya lihat, mereka membayar hutang dengan hutang. Artinya mereka memadamkan api dengan api. Seharusnya yang harus terjadi adalah mereka membayar hutang dengan penghasilan ini. Nah, pinjaman online ilegal ini sebagai penghasilan kita untuk kita bisa mengcover pinjaman online legal kita. Sehingga di kemudian hari data Anda bisa Anda pergunakan dan data Anda bisa sebagai solusi Anda
untuk mengatasi masalah finansial di kemudian hari. Sebelum Anda masuk ke ranah pinjaman online ini, Anda wajib mendownload aplikasi Cek Fintech OJK. Di situ sebelum Anda mendownload aplikasi ini, Anda tulis dulu aplikasi apa itu. Ketika aplikasi di situ tidak ada di kolom bawah, entah itu terdaftar atau berizin, berarti ini disinyalir pinjaman online ilegal. Nah, ketika Anda sudah mendaftarnya, andai kata Anda terjerumus dalam pinjaman online ilegal ini, ingat, legal yang diizinkan adalah 3 akses: mikrofon, kamera, dan lokasi. Ketika keluar dari 3 akses ini disinyalir pinjaman online ilegal. Nah, yang perlu Anda lihat di sini ada banyak sekali yang ilegal ini harus mereka akses. Ada mulai lokasi Anda, ada mulai galeri Anda, ada mulai kontak Anda. Ketika Anda mendownload aplikasi, kemudian aplikasi itu mengizinkan kontak Anda, aplikasi itu mengizinkan galeri Anda, itu di luar jalur ketentuan otoritas. Nah, ketika Anda mengeklik izin akses ini, Anda iakan, seketika itulah mereka merecord data Anda dalam sebuah PC. Data Anda sudah direcord langsung di sana oleh operator mereka. Nah, ketika data Anda direcord, semua akan di backup menjadi sebuah file, semua file tentang data Anda. Dan ketika Anda mulai mengajukan, baru ada divisi lain. Biasanya divisi ini disebut dengan analisis. Nah, analisis ini yang akan menelusuri data Anda, yang akan mengecek data Anda, apakah data Anda ini valid atau layak didanai. Dan berikut data Anda ini, apakah ada terjadi gagal bayar atau tidaknya di sini. Dari data Anda ini, dari NIK Anda khususnya, semua akan mengetahui ke record. Baru ketika pihak analisis ini menyetujui, barulah pendanaan itu bisa turun ke tangan Anda. Disinilah pentingnya Anda untuk mengetahui cara sebuah kerja aplikasi pinjaman online ilegal ini. Yang Anda harus tahu, antara sadap atau hack ini berbeda. Kalau akun Anda dihack, berarti Anda tidak mengizinkan sama sekali, tapi dia bisa langsung mengakses semua isi dalam PC atau HP Anda. Tapi berbeda dengan penyadapan. Penyadapan ini secara langsung atau tidak Anda ketahui, Anda mengizinkan, atau artinya Anda membukakan sebuah pintu mereka untuk mereka memiliki jalur untuk masuk ke akses rumah Anda yang ada di HP ini, baik itu melalui link ataupun izinkan lokasi dan lain-lain. Inilah yang dinamakan penyadapan. Seutuhnya HP Anda dalam pinjaman online ini mereka sadap. Karena sering saya bahas dalam video saya sebelumnya, Anda pasti, dan sering saya tanyakan kepada pinjol lovers, menurut Anda, apakah pinjaman online ini memiliki jaminan? Kebanyakan dari pinjol lovers menjawab, jaminannya cuma KTP dan lain. Bukan. Jaminannya yang sangat berarti adalah aset pribadi Anda dalam HP. Inilah pentingnya Anda untuk mengetahui seberapa berharganya akses digital Anda dalam HP ini. Semakin Anda akses ini semakin valid, maka kemungkinan besar data Anda bisa di-approve dalam suatu platform pinjaman online ini. Karena dari segi semua kontak, log semua mereka akses, mereka sadap semua, dan mereka sebagai bahan pertimbangan analisis untuk meng-approve data Anda. Dan juga Anda harus
mempelajari ketika terjadi resiko keterlambatan bayar ataupun resiko gagal bayar. Mental Anda, harga diri Anda, ketenangan hidup Anda yang akan disita dalam pinjaman online ilegal ini. Jadi cerdas-cerdaslah dan bijaklah dalam memilih suatu platform pendanaan sehingga Anda bisa mengatasi suatu masalah finansial ini dengan tepat, cerdas, dan bijak. Bukannya ketika Anda mengapprove kepingin mencari sebuah solusi, Anda malah terjerumus, bahkan malah terlilit di dalamnya. Yang perlu saya tekankan sekali lagi adalah gali informasi tentang pinjaman online ini sehingga Anda menjadi debitur atau nasabah cerdas untuk menentukan pilihan mana itu yang resmi, mana itu yang menjadikan solusi, mana itu yang berbunga minim, dan lain sebagainya. Seperti yang saya jelaskan dalam video saya sebelumnya, kasus hutang ini tidak pernah disentuh adalah bagaimana caranya kita meningkatkan sebuah penghasilan kita. Karena dalam umumnya hutang ini harus dibayar hutang, bukan hutang harus dibayar dengan penghasilan. Yang Anda harus pelajari adalah 3 sifat karakter uang sehingga uang itu bisa mengalir atau bisa singgah ke dompet Anda atau rekening Anda. Ketika Anda mempunyai teman, Anda pasti memahami sebuah karakter. Satu contoh, karakter teman Anda seorang religius atau biasa beribadah, Anda gampang cara mencarinya. Anda bisa cari ke musola, masjid, gereja, ataupun yang lainnya. Berbeda dengan Anda mempunyai teman yang notabene adalah suka nongkrong, kongko-kongko. Anda bisa cari ke kafe ataupun diskotik ataupun yang lainnya. Ini ada 3 sifat dan karakter uang yang harus Anda pelajari. Yang pertama, uang itu tidak hilang. Uang itu hanya berpindah tempat, atau berpindah tuan. Ketika Anda ingin menjadi tuan Anda, saya kasih contoh gini. Hari ini lagi di era hiperkoneksi sekarang ini, di era digital ini, seperti yang kita lihat sehari-hari antara ojek konvensional dengan ojek online. Nah, di era digital ini, di era yang serba terkoneksifikasi internet ini, ketika ojek online ini hadir, maka secara tidak langsung ojek konvensional akan tersisihkan. Nah, begitulah si uang akan mencari tuan yang lebih bermanfaat. Artinya ojek online ini manfaatnya lebih banyak dan di situ uang akan lebih banyak singgah. Artinya dia akan berpindah tempat mencari tuan yang lebih banyak manfaatnya. Yang kedua, sifat uang tidak setia. Dan uang ini akan selalu berpindah-pindah. Artinya, ketika kita hidup, kita harus bisa berevolusi dengan kemajuan zaman. Pernah tahu, dinosaurus ini kenapa mereka harus punah? Karena mereka tidak bisa berevolusi dengan keadaan alam. Sama halnya dengan pabrikan handphone yang waktu itu sudah merajai Indonesia selama 14 tahun. Mungkin Anda sudah tahu, saya tidak usah menyebutkan merek. Handphone ini berbasis Symbian. Ketika Android ini muncul, si produsen Symbian ini sudah ditawari untuk menggunakan OS Android. Ketika dia menolak karena mungkin dia sebagai pabrikan lama, dia menguasai pasar Indonesia ataupun negara lain, mereka sombong. Ketika Android ini diambil oleh pabrikan yang lain, inovasi baru ini, dan saat itu pabrikan tersebut langsung bisa mencuat. Dan akhirnya apa? Si Symbian ini ketinggalan
sudah ketinggalan beberapa tahun. Ketika ia ingin menyamai pabrikan dari Android ini dengan basis sistem Android, mereka sudah ketinggalan. Artinya apa? Jangan menunggu dunia ini berubah kemudian Anda berubah, itu sudah telat. Anda harus berubah dahulu sebelum era ini sudah berubah. Nah, di situ karena uang ini akan menyukai mereka yang kreatif dan modern mengikuti perkembangan zaman. Di sini sifat uang yang tidak setia. Dan yang berikutnya, uang hanya numpang lewat. Siapa sih yang nggak mau hanya dilewati uang, hanya numpang aja? Semua orang pasti mau. Nah, untuk kita bisa menjadi jembatan atau saluran umpang lewat ini, kita harus mempelajari karakternya, karakter dari si uang ini. Pipeline, ini biasa pipeline atau saluran pipa. Nah, untuk menjadi pipeline ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Hidup ini butuh keseimbangan. Kalau ada siang pasti ada malam. Kalau ada masuk pasti ada keluar. Nah, ketika kita seimbang, hidup itu akan berjalan serasi, selaras, dan berkesinambungan. Uang hanya numpang lewat. Uang akan mengalir, akan melalui pipa-pipa yang mereka notabene memiliki sebuah donasi. Artinya apa? Uang akan mengalir ke orang-orang yang suka mengamalkan sebagian uangnya, entah itu ke anak yatim ataupun ke janda-janda ataupun dan lain sebagainya. Karena saluran ini tidak akan pernah berhenti. Di sini tidak mampet, artinya mengalir terus, dan uang menyukai ke pipeline di sini. Inilah yang dinamakan berkesinambungan ataupun balance, keseimbangan. Nah, 3 karakter uang ini yang Anda harus pelajari, yang Anda harus ketahui, sehingga uang tersebut bisa datang atau hadir dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengatasi masalah finansial kita ini masing-masing perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, dan berangsur-angsur hari demi hari menjadi pulih, sehat, dan memiliki kesehatan finansial yang cukup. Mungkin sekian video dari saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya akan membahas seputar masalah pinjaman online dan bagaimana Anda bisa keluar dari masalah pinjaman online ini secara cerdas, epik, dan bijak, dan tanpa mengeluarkan duit pribadi Anda. Kalau Anda datang kepada saya untuk berharap lumer, Anda salah besar, karena saya bukan pemilik pinjaman online, finansial yang lain ataupun dan sejenisnya. Tapi kami di sini membantu Anda, mengeluarkan Anda dari masalah pinjaman online ini secara epik, cerdas, bijak, dan struktur. Untuk Anda yang ingin berkonsultasi kepada saya, silakan hubungi tim admin 4 saya di bawah ini. Konsultasikan semua masalah pinjaman online ataupun finansial yang lain kepada beliau. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui semua media sosial kami, ada di link deskripsi video saya di bawah ini. Konsultasikan semua masalah pinjaman online kepada tim media sosial kami atau kepada tim-tim saya yang lainnya. Niscaya dengan Anda berkonsultasi, semua masalah finansial Anda, baik itu pinjaman online, dapat terselesaikan. Kadang kita mengeluh dengan kehidupan ini dan kita menganggap kehidupan ini begitu keras. Ketika kehidupan ini Anda anggap sebagai keras, mereka pun akan mengeras. Tapi ketika Anda mengeras, baik itu usaha Anda, doa Anda tak pernah lelah, maka dunia ini akan melunak kepada Anda. Saya Pablo, founder and leader PTT. Thank you for watching. See you later again. Salam luber.